Dikutip dari tribunpalu.com, sejumlah pasukan pengamanan Presiden bersama tim PAM RI 1 lainnya bersiaga di kawasan Bandara Mutiara Sis Al Jufri, Palu pada Kamis 24 Februari 2022 sore. Pantauan tribunpalu.com, sejumlah pasukan pengamanan terlihat memasang tenda di depan unit penyelenggara Bandara Udara kelas 1 Mutiara Sis Al Jufri, Palu. Terdapat 15 tenda kerucut dan 1 tenda sepanjang 8 meter di lokasi vaksinasi. 3 unit helikopter milik TNI Angkatan Udara sudah bersiap di landasan parkir Bandara Palu. Kendaraan rombongan Presiden juga pun berbaris rapi di pintu sebelum masuk landasan pacu untuk menjemput Joko Widodo. Diketahui nantinya Presiden Joko Widodo bakal menuju pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kota Palu, bertempat di halaman kantor Bandar Udara Mutiara Sis Al Jufri, Palu. Informasi dihimpun dari tribunpalu.com. Presiden Joko Widodo tiba di Kota Palu pada Kamis 24 Februari 2022 petang. Setelah itu akan menginap di Hotel Santika Palu. Keesokan harinya, Joko Widodo bertolak ke Kabupaten Poso menggunakan helikopter milik TNI Angkatan Udara untuk meresmikan PLTA. Kemudian kembali lagi ke Kota Palu untuk meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 sekaligus sholat Jumat di Masjid Al-Muqarrabin Bandara Mutiara Sis Al Jufri. Dikutip dari tribunpalu.com, Presiden Ukraina setuju untuk melakukan pembicaraan tanpa syarat dengan pihak Rusia. Pertemuan diadakan di perbatasan antara Belarusia dan Ukraina. Di samping itu, pihak Vladimir Putin memerintahkan pasukan nuklir Rusia tetap waspada. Mengutip dari Al Jazeera pada Minggu 27 Februari 2022, kesepakatan muncul setelah panggilan telepon antara Zelensky dan Presiden Belarusia Alexander Lukashenko. Sebelumnya Lukashenko mendesak Zelensky untuk bertemu pihak Rusia di Belarusia. Namun Zelensky sempat menolak usulan tersebut karena lokasi pertemuan dipilih oleh kepemimpinan Rusia. Kemudian salah satu pejabat di Moskow mengumumkan bahwa Ukraina setuju mengadakan pembicaraan dengan Rusia di Belarusia. Presiden Ukraina mengatakan kedua pihak akan bertemu di lokasi yang tidak ditentukan di perbatasan Belarusia dan tidak memberikan waktu yang tepat untuk pertemuan itu. Ia hanya mengatakan mereka akan bertemu di dekat Sungai Pripyat. Selain itu pihaknya menyebut bahwa Alexander Lukashenko telah mengambil tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua pesawat, helikopter, dan rudal yang ditempatkan di wilayah Belarusia tetap berada di darat selama perjalanan, pembicaraan, dan kepulangan delegasi Ukraina. Ini terjadi di tengah laporan bahwa Presiden Vladimir Putin memerintahkan pasukan nuklir Rusia untuk tetap waspada dalam menanggapi apa yang disebutnya pernyataan agresif oleh kekuatan NATO terkemuka. Langkah Ukraina untuk menyetujui negosiasi terjadi beberapa jam setelah Zelensky mengatakan Ukraina bersedia bertemu dengan Rusia untuk pembicaraan damai, tetapi tidak di negara yang berfungsi sebagai tempat pembatasan untuk invasi. Dia mengatakan Ukraina terbuka untuk negosiasi di lokasi lain yang tidak menunjukkan agresi terhadap negaranya. Kemudian dia turun ke saluran telegramnya untuk menyatakan bahwa dia telah berbicara dengan pimpinan Belarusia Alexander Lukashenko. Dia tidak memberikan rincian lebih lanjut sejauh ini. Sebelumnya Presiden Rusia Vladimir Putin menuduh pihak berwenang Ukraina menyia-nyiakan kesempatan untuk negosiasi setelah invasi Moskow di tetangganya yang pro-barat. Rusia mengatakan delegasinya siap bertemu dengan pejabat Ukraina di kota Gomel, Belarusia, lokasi yang ditolak Kiev karena Zelensky mengatakan Minsk sendiri terlibat dalam invasi Rusia. Pejabat Ukraina menyebut langkah Kremlin sebagai propaganda. Tim Liputan CNTV mengabarkan.